Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12. Saya Mardianti Hakarim. Saya Sultan Fajrul Listami. Oke, kami dari kelas Informatika 3. Pada video kali ini kami akan mengerjakan ujian akhir semester dari mata kuliah Desain dan Analisis Algoritma. Berikut adalah videonya. Yo, let's go. Oke. Ya, baik, saya akan menjelaskan apa sih itu algoritma min-max. Ya, algoritma min-max adalah algoritma yang digunakan untuk mencari nilai minimum dan nilai maksimum dalam sekumpulan data. Oke, jadi untuk metodenya sendiri di sini kami pakai metode divide and conquer. Kalau tadi algoritmanya kita memakai algoritma min-max yang dijelaskan oleh teman kita Sultan. Di sini untuk metodenya sendiri yaitu metode divide and conquer. Jadi apa sih metode divide and conquer itu sendiri? Jadi metode ini itu adalah metode yang digunakan dimana untuk memecahkan permasalahan. Misalnya dia memecahkan masalah yang besar, kita akan bagi menjadi sub masalah yang lebih kecil. Nah, untuk cara kerjanya sendiri, divide and conquer ini, pertama kita akan melakukan divide atau pembagian array menjadi dua bagian. Jadi misal kalau untuk data yang pertama misalnya data A kita bagi dengan 2, maka data B juga harus dibagi dengan 2. Nah, kemudian lanjut di conquer. Jadi conquer itu dia akan mencari nilai minimum dan nilai maksimum dari array yang kita bagi tadi. Nah, kemudian yang terakhir kita akan gabungkan atau kombinasikan hasil akhirnya dari nilai minimum dan nilai maksimum dari array yang kita bagi tadi ya. Seperti itu. Baik, di sini untuk studi kasusnya adalah sebuah stasiun meteorologi di Banjarmasin mencatat suhu udara setiap hari selama 50 hari terakhir. Nah, di sini mereka ini ingin tahu suhu terendah serta suhu tertinggi dari data tersebut menggunakan algoritma min-max dengan metode divide and conquer untuk efisiensi komputasi. Ya, baik. Di sini terdapat data asli yang terdiri dari 50 data, dimulai dari indeks 0 sampai indeks 49. Nah, kemudian saya lanjut ke ini pembagian data A dan data B-nya. Di sini indeksnya itu dimulai dari angka 0 sampai angka 24. Kemudian untuk data B-nya itu indeksnya dimulai dari angka 25 sampai 49. Nah, kenapa dibagi dua? Kenapa hasilnya bisa begini? Karena apa ya? Indeksnya dimulai dari angka 0 sampai angka 24. Jadi angka 0 tuh di sini, indeks 0 tuh di sini, kemudian indeks 24 tuh di sini. Berarti terdapat 25 indeks di sini ya. Kemudian untuk database-nya itu dimulai dari angka 30, 30 sini, kemudian berakhirnya di 30 bawah sini. Jadi total indeksnya itu 25, 25. Ya, kemudian setelah dibagi menjadi dua, dibagi lagi menjadi dua. Data A dibagi menjadi dua, kemudian data B dibagi menjadi dua lagi. Data A terdiri dari uh, dua, itu data A1, dimulai dari indeks 0 sampai indeks 12, kemudian data A2 dibagi menjadi 12 bagian juga dari indeks 13 sampai indeks 24. Begitu juga dengan bagian B dibagi menjadi dua, data B1 kemudian dengan data B2. Data B1 itu dimulai dari indeks 25 sampai indeks 37. Kemudian data bagian 2 itu dimulai dari indeks 38 sampai 49. Ya, di sini untuk proses pengerjaannya itu kita mencari minimumnya dulu, paling kecilnya. Jadi pakai rumus sama dengan minimum ditarik karena yang diminta data A1, jadi kita ambil dari kolom data A1, kita tarik ke bawah, pencet enter. Nah, jadi data minimum di A1 itu 27. Kemudian eh, kita cari bagian maksimalnya lagi, paling besar. Kemudian kita select, kita drag ke kayak tadi lagi.
kita tekan enter. Jadi angka paling besar di data A1 itu 34 dan yang paling kecil itu 27. Kemudian kita ke bagian data A2, sama seperti tadi kita cari minimumnya dulu. Minimum, kita drag. Jadi hasil paling rendahnya itu 27. Kemudian untuk maksimalnya sama seperti tadi, itu kan. Jadi data nilai paling besarnya itu 33. Kemudian kita ke data B, kita ke sini lagi. Kita jumlahkan dari data A1 dan data A2 yang mana paling minimal dulu. Sama seperti tadi kita pakai rumus min. Kemudian kita select dari sini. Kita drag ke kolom sebelah. Jadi sama saja. Data yang paling rendah itu 27. Kemudian kita cari maksimalnya lagi. Kita drag. Jadi hasil yang paling besar itu 34. Kemudian kita ke kolom B1 lagi. Karena data A1 sudah dan selanjutnya data B1. Sama seperti tadi kita cari data minimum ini dulu. Minimum B1. Hasilnya itu 28. Kemudian kita cari maksimalnya. Hasilnya 32 yang paling besar. Kemudian kita ke data B2. Sama seperti tadi, kita cari minimumnya dulu. Kita drag. Yang paling kecilnya itu nilainya itu 27. Kemudian kita cari maksimalnya lagi. Dan nilai yang paling besar itu 33. Jadi kita perkecil lagi, kita kelompokkan lagi di sini. Jadi data B1 dan data B2-nya yang mana paling minimum. Sama seperti tadi kita pakai rumus min. Kita drag. Jadi nilai yang paling kecil itu 27. Kemudian kita cari yang maksimal lagi. Nah, maksimalnya itu 33. Jadi saya masukkan nilai minimum dari data A1 itu 27. Kemudian data maksimalnya itu 34. Ini data B1-nya lagi, ini minimumnya 27 untuk yang paling kecil, untuk yang paling besarnya 33. Nah, sama seperti tadi kita mencari minimum dan maksimalnya. Ya, jadi sama seperti tadi kita pakai rumus yang sama ya, guys ya. Kita pakai minimum. Kemudian kita select door. Jadi hasil yang paling rendahnya itu 27. Kemudian sama seperti tadi kita cari maksimalnya lagi. Door. Jadi dari data asli di atas ini, jadi nilai yang paling rendahnya itu 27, sedangkan nilai yang paling tingginya itu 34. Ya, mungkin akan dilanjutkan penjelasannya dari Saudari Mardianti. Oke, baik. Di sini untuk contoh dari perhitungan manualnya kita ambil di data bagian A1. Jadi bagaimana cara kerja dari divide and conquer-nya sendiri. Nah, di sini untuk cara kerja dari divide and conquer, pertama karena kita lihat dulu di sini di bagian data A1, di sini kan 28. Nah, otomatis untuk divide and conquer kita akan mulai dari nilai minimumnya 28 dan nilai maksimumnya itu 28. Jadi kita bisa tulis di sini nilai min, kemudian di sini nilai max. Jadi di sini nilai minnya 28, nilai maxnya juga 28. Nah, kemudian kita lihat lagi. Kan divide and conquer. Jadi dia itu akan membandingkan angka selanjutnya atau data selanjutnya secara berulang-ulang sampai data tersebut habis dan mendapatkan yang mana nilai maksimum dan nilai minimum. Nah, setelah kita dapat min max-nya, di sini kita lihat di angka atau data selanjutnya setelah 28 itu ada 32. Nah, 32 berarti kita bandingkan kira-kira
min di sini kan 28, kita bandingkan dengan 32. Nah, kira-kira mana yang lebih kecil? Oh, ternyata masih 28. Sehingga di sini kita masih tulis tetap 28. Nah, kemudian maksimalnya kan di sini 32. Nah, kita bandingkan dengan maksimal di sini. Maksimal di sini kan 28. Berarti karena 32 lebih besar dari 28 sendiri, maka di sini kita bisa tulis 32. Nah, kita enter. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Karena 32 sudah selesai, kita bandingkan lagi dengan data selanjutnya, yaitu ada 31. Nah, kita klik 31. Nah, kalau kita lihat, minnya kan masih 28. Kita bandingkan dengan 31. Ternyata yang data terkecilnya masih 28. Sehingga di sini masih 28. Kemudian di sini kita lihat maksimalnya. Maksimalnya di sini kan sudah jadi 32. Sedangkan di sini maksimalnya data yang kita mau bandingkan itu 31. Sehingga 31 kan lebih kecil dari 32. Sehingga maksimalnya dia masih tetap 32. Kemudian kita lanjut di data selanjutnya, yaitu 29. Kalau kita lihat, min di sini kan 28. Nah, sedangkan yang kita mau bandingkan dengan 29. Sehingga 29 kan lebih besar dari 28. Sehingga minimumnya tetap 28. Nah, kemudian kita bandingkan lagi dengan maksimalnya. Nah, di sini maksimalnya kan 32. Kemudian di sini yang mau kita bandingkan kan 29. Sehingga 29 kan lebih kecil kan dari 32. Artinya 32 yang lebih besar. Sehingga nilai maksimalnya tetap di 32. Kemudian kita lanjut di data selanjutnya, itu ada 33. Nah, di sini kan 33 kita bandingkan dengan nilai minimumnya. Nah, nilai minimum di sini kan 28. Sedangkan yang di sini 33. Sehingga nilai minimumnya masih tetap di angka 28 atau di data yang nilainya 28. Nah, kemudian kita mau bandingkan lagi yang bagian maksimalnya. Nah, maksimalnya di sini kan dia 32. Nah, di sini data yang dibandingkan 33, sehingga maksimalnya karena 33 lebih besar dari 32, maka di sini kita ganti menjadi 33. Nah, enter. Nah, kemudian lanjut lagi di bagian 27. Nah, kalau kita lihat di sini, minimalnya itu ada 28. Sedangkan yang mau kita bandingkan itu 27. Sehingga di sini minimumnya itu akan berubah menjadi 27. Jadi kita bisa tulis di sini dia 27. Karena 28 itu lebih besar atau 27-nya yang lebih kecil dari 28. Kemudian kita enter. Nah, di sini 27 kita bandingkan sama si 33 ini dari maksimalnya. Ternyata 27 itu lebih kecil dari 33, sedangkan kita kan mau cari maksimalnya kan. Sehingga dia tetap di angka 33. Kemudian kita lanjut, kita bandingkan di angka selanjutnya atau data selanjutnya, itu ada data yang nilainya 30. Nah, di sini kalau kita lihat minimal atau minimumnya, itu kan dia di 27 kan. Nah, di 27 ini kita mau bandingkan sama si 30 ini. Ternyata 27 itu masih minimum daripada 30, sehingga minimumnya tetap di angka atau di data yang nilainya 27. Nah, kemudian kita mau bandingkan 30 ini dengan maksimal yang nilai akhirnya itu 33. Ternyata 30 itu masih kecil daripada si 33 ini. Makanya di sini maksimalnya tetap di angka 33. Nah, kemudian kita lanjut lagi di data selanjutnya, yaitu 34. Kita mau bandingkan 34 ini dengan minimum. Nah, minimum di sini kan 27. Ya kan? Nah, kalau kita lihat 34 ini lebih besar dari 27. Sedangkan kan kita mau cari nilai minimumnya. Dan akhirnya nilai minimumnya tetap di angka 27. Kemudian 34 kita akan bandingkan dengan maksimumnya. Karena di sini maksimumnya itu kan 33 yang kita dapat tadi terakhir. Nah, kemudian kita bandingkan dengan 34. Ternyata 34 ini lebih besar dari si 33 ini. Makanya di sini kita bisa tulis maksimumnya jadi 34. Oke, kemudian lanjut di data selanjutnya, yaitu 28. Nah, 28 di sini kita akan bandingkan dengan si 27 ini. Di 27 ini. Nah, di sini kalau kita lihat ternyata 28 ini kan lebih besar kan dari 27. Artinya minimumnya masih pakai angka atau data yang nilainya 27.
Nah, kemudian kalau 28 kita bandingkan dengan maksimal atau maksimumnya 34, ya otomatis maksimumnya tetap di angka 34 karena 34 itu lebih besar dari 28. Lanjut ke 31. Nah, 31 ini akan kita bandingkan lagi dengan minimumnya yang itu 27. Nah, di sini karena 27 lebih kecil dari si 28 ini, makanya di sini minimumnya tetap 27. Kemudian 28 kita bandingkan lagi dengan maksimumnya 34 karena 34 lebih besar dari si 28 ini, maka maksimumnya tetap 34. Kemudian lanjut ke 31, kita bandingkan 31 dengan minimum terakhir yaitu 27 karena di sini 27 masih kecil daripada 31 sehingga minimumnya tetap 27. Nah, kemudian untuk maksimumnya kita bandingkan dengan 31, ternyata 31 itu lebih besaran lagi nilai maksimum yang ada yaitu 34, makanya di sini tetap 34. Kemudian 29, lanjut ke data selanjutnya. Di sini 29 kita mau bandingkan lagi dengan nilai minimum yang ada yaitu 27. Ternyata 27 ini masih lebih kecil daripada 29 sehingga minimumnya masih di angka atau di nilai 27. Kemudian 29 kita bandingkan lagi dengan 34, ternyata 29 itu lebih kecil, sedangkan kita kan mencari nilai maksimum, makanya di sini tetap 34. Nah, kemudian 32. Nah, data selanjutnya itu ada 32, kemudian 32 ini dia akan lihat di nilai minimumnya, karena nilai minimumnya 27, sehingga 27 kan lebih kecil dari 32, sehingga minimumnya tetap di 27. Nah, kemudian maksimumnya, di sini kan maksimumnya kan 34, sedangkan yang kita mau bandingkan kan 32, sehingga karena 34 lebih besar dari 32, makanya dia tetap 34. Kemudian lanjut di data yang terakhir yaitu 30. Nah, di sini karena minimumnya 27 yang terakhir, kita mau bandingkan dengan 30, maka otomatis 27 lebih kecil dari si 30 ini. Makanya nilai minimumnya tetap di angka 27. Sedangkan untuk maksimum sendiri, karena di sini maksimum akhir yang kita dapat 34, kita mau bandingkan dengan 30, ya otomatis maksimumnya masih besaran yang angka atau nilainya 34. Jadi hasil akhir yang kita dapat di sini, di mana minimumnya dapat 27, kemudian maksimumnya didapat 34. Ini kita enter. Ini bisa kita kasih ke tengah. Dan ini bisa kasih warna supaya bisa warna hijau. Hijau ini. Nah, oke. Ini adalah nilai akhir dari minimum dan nilai maksimum untuk cara kerja divide and conquer. Oke, terima kasih. Itulah penjelasan dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Dadah.